Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Di sini kelompok kami akan memaparkan materi dalam mata kuliah pengantar akuntansi untuk memenuhi tugas akhir kami. Pertama-tama izinkan kami mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda dengan NIM 152210016. Yang kedua ada Alfia dengan NIM 152210030. Lalu ada Nika Hafiza dengan NIM 152210070. Dan yang terakhir Hani Davina dengan NIM 152210022. Selanjutnya, pengertian akuntansi. Pengertian akuntansi dapat dilihat dari dua sudut, yaitu yang pertama secara umum. Akuntansi adalah sistem informasi yang memberikan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai kegiatan ekonomi dan kondisi perusahaan. Dan yang kedua sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, transaksi keuangan, dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Yang selanjutnya transaksi keuangan. Transaksi keuangan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar eksternal, penjualan barang, pelunasan hutang. Yang kedua, transaksi internal, transaksi yang terjadi dalam unit perusahaan X kegiatan produksi. Yang ketiga, transaksi operasi, yaitu berkaitan dengan kegiatan perusahaan dalam rangka menciptakan pendapatan. Dan yang terakhir, transaksi modal, semua transaksi yang berkaitan dengan pemerolehan dana untuk membiayai kegiatan. Pemakaian laporan keuangan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama eksternal, berisikan investor atau pemilik, lalu kreditor, customer atau pelanggan, pemasok, pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum. Lalu internal, berisikan manajemen puncak, manajer divisi, staf akuntansi, dan karyawan. Tujuan pelaporan keuangan. Yang pertama, posisi keuangan perusahaan atau likuiditas dan solvensi. Yang kedua, kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau dapat dibilang dengan earning power. Yang ketiga, kemampuan perusahaan mendatangkan aliran kas atau bisa dibilang dengan cash flow. Yang keempat, prestasi manajemen dalam mengelola sumber ekonomi. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban manajemen, yaitu interpretasi, penjelasan dan rencana manajemen lebih lanjut. Di slide ini menjelaskan tentang kebutuhan informasi dan laporan yang mendukung. Informasi tentang likuiditas dan solvensi dimuat dalam neraca berbagai rasio. Informasi tentang profitabilitas dimuat dalam laporan laba rugi dan neraca. Informasi tentang kemakmuran pemegang saham dimuat dalam laporan perubahan ekuitas atau modal. Informasi tentang kemampuan mendatangkan kas dimuat dalam laporan aliran kas. Informasi tentang kinerja manajemen dimuat dalam laporan laba rugi dan neraca. Informasi tentang rincian pas dimuat dalam penjelasan atau catatan atas laporan keuangan. Informasi tentang rencana, perakiraan bisnis, dan efisiensi dimuat dalam penjelasan dan informasi lain yang relevan. Lalu di slide selanjutnya ada jenis kegiatan penyedia jasa, ada komunikasi, ada hiburan atau rekreasi, ada tempat tinggal, ada keahlian perorangan, ada pertanggungan, ada reparasi atau pemeliharaan, ada hidangan, dan ada transportasi. Lalu ada juga persewaan, ada jasa profesional, ada jasa khusus, ada pelatihan atau keterampilan, dan ada keuangan dan pendanaan. Lalu di slide selanjutnya ada kegiatan perdagangan yang terdiri dari pembelian, ada pemasaran, ada penganeka-ragaman, lalu ada pendanaan bagi konsumer, lalu ada penyimpanan, lalu ada penyortiran, lalu ada penseleksian kualitas, lalu ada pengangkutan, dan terakhir adalah penyediaan informasi pasar. Lalu di slide ini menjelaskan tentang bidang manufaktur tuh ada apa aja sih? Yaitu ada ekstraksi, ada penggilangan, lalu ada perakitan, lalu ada kerajinan, lalu ada perkebunan, lalu ada peternakan, dan yang terakhir adalah farmasi. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi ini terdiri dari adanya yang pertama itu bukti transaksi, kemudian dibuatnya jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan terakhir dibuatnya jurnal penutup. Laporan keuangan memuat atas aset, utang, ekuitas, setoran atau investasi dari pemilik, dan distribusi ke pemilik.
juga adanya pendapatan, biaya, untung, rugi, ataupun laba. Kemudian yang ketiga adanya aliran kas operasi, aliran kas investasi, dan aliran kas pendanaan. Persamaan akuntansi yaitu aktiva sama dengan utang ditambah modal. Elemen laporan keuangan yaitu neraca. Neraca adalah menggambarkan posisi keuangan suatu organisasi pada aset tertentu. Jadi di dalam neraca itu adanya aset dan liabilitas serta ekuitas. Yang termasuk ke dalam aset yaitu ada aset lancar, investasi jangka panjang seperti tanah, bangunan, dan perlengkapan, juga aset tak berwujud dan aset lain-lain. Yang termasuk liabilitas dan ekuitas yaitu kewajiban lancar, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas yaitu termasuk dari rincian bergantung pada bentuk perusahaannya tersendiri. Laporan laba rugi yaitu menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam suatu periode waktu tertentu. Ini adalah contoh gambaran dari laporan laba rugi yang di dalamnya termasuk pendapatan jasa dan beban-beban usaha. Di sini kalau di dalam contoh beban usahanya itu ada beban gaji, beban listrik dan air, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban umum serba-serbi, lalu dijumlahkan beban usahanya, kemudian adanya laba usaha. Dilanjut lagi adanya pendapatan dan beban di luar usaha, yaitu ada pendapatan bunga dan pendapatan sewa, kemudian dijumlah serta dikurangi dengan harga beban bunga, lalu dijumlahkan jadilah laba atau rugi bersih. Jurnal umum. Jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi ke buku jurnal secara kronologis. Mencatat jumlah rupiah dari jurnal ke buku besar disebut dengan pengakunan atau posting. Contoh dari jurnal umum seperti gambar di slide ini. Selanjutnya, kumpulan akun-akun yang berfungsi sama sebagai elemen statement tertentu disebut dengan buku besar. Contoh dari buku besar seperti gambar di slide ini. Laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan suatu perusahaan, termasuk semua transaksi yang terjadi dalam bisnis pada suatu periode tertentu. Contoh laporan keuangan seperti gambar di slide ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.